Ya, ya, mereka tidak mau menikah. Nah, ini dalam dunia dakwah bukan itu. Ya, tidak ada tentang penguasaan, eksploitasi laki-laki, penguasaan secara memaksakan bahwa dunia dakwah itu diambil laki-laki. Tidak ada. Yang ada adalah wanita tidak memanfaatkan potensinya. Yang ada wanita tidak memanfaatkan peluang yang ada yang diberikan. Saya beberapa dosen, saya tawarkan yang perempuan itu, ustazah-ustazah yang untuk tampil di televisi gitu. Tetapi responnya macam-macam. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika KPI FUD ya, ada yang magang di MMC di TV One, karena pilihannya nanti boleh magang, boleh KKL. Mereka akhirnya setelah masuk mengenal dunia pertelevisian, maka mereka diminta, ya. Kenapa diminta? Karena anak-anak IIK itu punya berbasis Al-Quran. Mereka sekurang-kurangnya 5 juz Al-Quran. Nah, sehingga ketika menjadi operator dakwah lebih menguasai dan tidak dikhawatirkan untuk salah. Saya sampai saat ini Dewan Edit MMC TV ya, yang mengedit film, sinetron, video-video tentang sosial itu, saya dimasukkan sebagai penasehat. Jadi kadang-kadang jam berapapun ketika mereka ngedit ditanya, Pak Ustadz ini bertentangan tidak? Kalau saya mengatakan bertentangan berarti di-cut, dipotong. Nah itu untuk MMC. Kenapa begitu? Karena mereka butuh, mereka tidak punya secara khusus. Sementara saya sudah punya pekerjaan. Nah oleh karena itu kalian menguasai metodologi, ya, metode dakwah Al-Quran ini, insya Allah kalian nanti menjadi da'iyah mubalighah yang mumpuni di bidangnya. Amin. Ya. Banyak sekali kejadian yang tidak mestinya terjadi di televisi itu. Di Metro TV pernah seorang da'iyah hebat bicaranya, retorikanya bagus, tetapi ketika menulis ada visualisasi tulisannya salah. Parah betul ya. Oh, hebat ngomongnya. Jadi berarti dia tidak mampu. Dia cuma menghafal. Sebenarnya tidak punya kapasitas untuk itu. Nah, begitu juga dengan beberapa kasus di televisi itu yang ngomongnya ngawur ya, tanpa dasar dan lain sebagainya. Ya. Intinya yang paling perlu diperhatikan bahwa mereka tidak mampu, ya, mereka tidak menguasai, terutama dari kaum wanita. Di Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini diadakan standarisasi dai nasional, itu secara berkala angkatan. Nah, saya termasuk angkatan kedua setelah ya para rektor dan para dosen, para ustadz-ustadz besar yang menjadi dakwah itu angkatan pertama, saya angkatan kedua mengikuti sertifikasi dai nasional MUI. Yang menariknya itu angkatan saya itu banyak orang-orang yang di TV. Nah, ujian terakhir itu adalah ujian kebangsaan, toleransi, keagamaan. Dan di terakhir sekali tuliskan Al-Quran dan doa azan. Doa setelah azan dalam tulisan Arab. Semuanya selesai. Ternyata orang yang hebat itu, yang followernya tinggi itu, tidak bisa menuliskan Al-Quran secara baik, yaitu Al-Fatihah, dan doa azan dia tidak bisa menuliskan. Salah lagi. Saya punya ini, ya, saya punya catatannya, sehingga ditanyakan sama pengurus. Dia bilang, Buya ini pantas nggak diluluskan orang seperti ini? Saya bilang tidak layak diluluskan. Nah, kalau kalian tidak mau memanfaatkan dakwah, maka orang-orang yang semacam ini yang memanfaatkannya. Ya, artis-artis yang sudah
Tidak laku, hijrah, jadi penceramah. Maunya dipanggilnya ustazah. Nggak dipanggil ustazah, marah. Rocker, sudah tidak laku, suaranya sudah tidak kuat. Hijrah, jadi penceramah. Panggilnya Kiai Haji. Pelawak, sudah tidak laku, ya, bahkan menipu dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Ini adalah media dakwah. Ini adalah dunia dakwah yang suram di Indonesia. Nah, kasus-kasus tentang wanita yang tadi saya sebutkan itu banyak sekali. Nah, saya ingin ini materi ini walaupun cuma 1 semester ini ada pembekalan, dan nanti yang bakat di antara kelas kalian saya kasih kesempatan untuk tampil di TV One. Itu ada subuh jam 4 itu namanya Assalamualaikum Nusantara. Asnus. Nah, itu bagi para pemula boleh masuk di situ, direkomendasikan oleh dosen atau orang yang kenal. Siapa di antara kalian yang mampu, yang hebat, yang bisa berdakwah, nanti saya yang mengusulkan. Gratis, tidak usah bayar. Ya, serius. Ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sangat penting untuk kalian pelajari. Kemudian, tadi saya sudah katakan bahwa dibagi 14 kelompok. Nah, mulai Kamis besok, kalian sudah presentasi tentang makalah yang diajukan, ya, belajar yang serius. Dan ini jamnya jam ketiga ini. Jam ketiga biasanya perutnya udah kosong, apalagi yang nggak sarapan, ya, perutnya udah kosong, kecapean, udah agak ngantuk, ya. Itu di jam ketiga macam-macam tuh. Jadi harus pintar-pintar jaga, ya, kondisi, jaga imun supaya bagus, ya, ketika mengikuti kuliah. Saya persilakan kalau ada pertanyaan sebelum saya keluar. Kalian tetap membuat kelompok dan kelompoknya tidak boleh sama. Setiap materi itu dioplos, diputar lagi, diputar. Ya, untuk membahas materi itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf, tadi kan yang kelompok 14 kan nggak ada di RKPS. Tadi apa ya, Pak? Soalnya tadi sepertinya jaringan tempat saya kurang bagus tadi, Pak. Ya, yang 14 itu jadi dakwah dalam kancah sastra. Ya, dakwah dalam kancah sastra. Dan tadi saya sudah menghantarkan bahwa Al-Quran itu bukan karya sastra. Karena dia bukan karya manusia. Tetapi Al-Quran punya dimensi sastra. Ya, dan itu terlihat, ya, ada di dalam Al-Quran itu ada kalimat majaz, kalimat kinayah, ya, kalimat tasbih, ada beberapa, ya, yang lainnya yang di dalam sastra itu di bagian dari sebuah syair, ya, kelembutan. Syair itu dari bahasa syuur, ya, bahasa perasaan, syair, perasa. Jadi syair itu adalah ketika seseorang mengekspresikan rasa yang ada di dalam hatinya, disebutnya syair. Dari bahasa Arab itu syuur, syair. Syair orang yang punya perasaan halus, ya, atau penyair. Nah, itu tidak ada sehingga kita lengkapi bahasannya menjadi bahasan yang ke-14. Banyak itu. Dan tadi saya sudah sebutkan, ya, contoh-contoh penyair-penyair Indonesia itu Hamzah Al-Fansuri, kemudian karya Gurindam 12, kemudian Muhammad Diponegoro dengan puitisasi Juz Amma, kemudian HB Yasin dengan bacaan mulia, ya, puitisasi Al-Quran. Nah, itu semua adalah bukti dakwah, ya, dalam sastra, ya, dalam dunia sastra. Bisa dipahami, PJ? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak.
Permisi Pak, mau bertanya, izin bertanya Pak. Ya, Tadi kan ada buku yang harus dibeli, ya itu wajib ya Pak, 3 buku itu. iya. Kalau boleh tahu, tadi lupa kecatat Pak, bukunya apa aja ya Pak? Lah kan udah saya kirim kan? Oh, yang ada di RKPS itu Pak? Bukan Iya, digambar. gambar foto. Oh, Kak, di grup. oh iya baik Pak, saya baru buka WA. Ya. Iya, terima Ya, kasih jadi Pak. ya dibuka. Itu yang keempat itu karya saya itu. Saya terjemahkan karya Arab ya sambil buat tambahan. Jadi intinya di referensi yang di RKPS itu, referensi yang ada di RKPS itu boleh dipakai semua. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi saya keluar, kalian teruskan ya buat kelompok. Iya, silakan, Winda. Iya, Bapak punten izin bertanya. Jadi gini, wanita itu kan punya harus muru'ah, harus menjaga muru'ah, harus lemah lembut. Nah, bagaimana kita memposisikan kita masih lemah lembut, kita masih menjaga wibawa, tapi kita juga bisa sebagai daiyah yang menarik perhatian. Sedangkan kalau menarik perhatian kan lebih ke ngomongnya lebih enggak gimana? Enggak lemah lembut gitu. Itu gimana, Pak? Oh, enggak juga. Kamu pernah dengar enggak ceramahnya Profesor ya Amani Lubis? Ya, Profesor Amani Lubis itu rektor UIN sekarang ya. Dia enak hari ini jam 1 nanti hari ini beliau bicara di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya diundang. Nah, wanita profesor tetapi menarik. Ya, menarik dan tidak meninggalkan muru'ah, etika, estetikanya terjaga, terpelihara. Dihormati laki-laki, tapi dia yang bicaranya perempuan. Nah, itu begitu memerankannya. Jadi bagaimana profesional di dalam menguasai materi, tetapi kapasitas diri sebagai seorang muslimah utuh. Ya. Jadi kapasitas keilmuannya cukup ya. Tetapi sebagai seorang muslim dia tidak sedikit pun melanggar ya. Ya, mudah-mudahan ini ada yang lahir dari sini dai hebat ini. Amin ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, baik ya. Saya mau keluar pamit. Kalian atur sedemikian rupa. Jangan lupa ini PJ absensi hari ini ya. Absensinya dibuat yang harian. Sudah tahu kan caranya kan? Iya, Pak. Iya, absensinya dibuat. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.